Halo, salam sehat bagi kita semua yang berkunjung datang ke channel ini. Semoga diberikan kesehatan dan kita bisa belajar dan kita juga bisa melakukan pekerjaan kita seperti biasanya. Baik, saya sebagai mahasiswa Universitas Advent Indonesia, jurusan akuntansi, saya akan memaparkan presentasi mengenai jenis penipuan. Nah, judul pembahasan kita adalah jenis penipuan yang dimana diambil dari buku Menilai dan Menanggapi Risiko Penipuan. Nah, sebelumnya di channel dosen pengampu saya yaitu Sir JR atau John Rinendi Situmorang, Sir ini atau beliau telah menjelaskan pendahuluan bagaimana kelas audit 1. Di sana dikatakan bahwa fraud atau kecurangan bahkan atau penipuan pada saat ini adalah sudah hal biasa terjadi, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan manusia. Nah, sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe, bahkan komen di channel Sir JR John Rinendi. Baik, pembahasan kita adalah mendefinisikan penipuan atau kecurangan, dan kemudian kita juga akan melihat apa perbedaan antara penipuan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Nah, yang pertama adalah apa itu penipuan atau apa itu fraud? Apa itu kecurangan? Secara konsep hukum yang luas, penipuan atau kecurangan menggambarkan penipuan yang sengaja dilakukan untuk merampas orang atau pihak lain dari properti atau kekayaan atau hak mereka. Nah, itu dia. Jadi, sedangkan dalam konteks mengaudit laporan keuangan atau class auditing, penipuan atau kecurangan didefinisikan sebagai salah saji yang sengaja atau salah saji yang sengaja dilakukan dalam laporan keuangan. Nah, itulah pengertian daripada penipuan tersebut. Sekarang ada dua kategori utama penipuan atau dua jenis utama penipuan tersebut atau fraud. Yang pertama adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, dan yang kedua penyalahgunaan aset. Ke yang pertama, kita membahas yang pertama yaitu pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Nah, penipuan pelaporan keuangan adalah di mana kesalahan penyajian atau penghasilan atau penghilangan jumlah yang disengaja atau pengungkapan dengan tujuan untuk menipu pengguna. Sebagai contoh, misalnya terjadi di perusahaan WorldCom. WorldCom dikapitalisasi sebagai aset tetap miliaran dolar yang seharusnya dikeluarkan. Penghilangan jumlah omisisi, tetapi perusahaan dapat melebih-lebihkan pendapatan dengan menghilangkan hutang, dagang, dan kewajiban lainnya. Jadi ini adalah contoh bagaimana penipuan dalam pelaporan keuangan. Mereka menghilangkan beberapa akun-akun yang dimana untuk menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian sebagian besar kasus pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan melibatkan upaya untuk melebih-lebihkan pendapatan, baik dengan melebihkan aset dan pendapatan atau dengan menghilangkan kewajiban dan pengeluaran. Perusahaan juga dengan sengaja mengecilkan pendapatan. Secara pribadi perusahaan, nah, ini dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan mungkin juga sengaja mengecilkan pendapatan saat pendapatan tinggi untuk dijadikan sebagai cadangan penghasilan dan dapat digunakan untuk meningkatkan penghasilan di masa yang akan datang.
Jadi kita sudah tahu tadi bahwa dalam pelaporan keuangan di sana sering terjadi penipuan. Seperti di mana perusahaan mengecilkan pendapatan untuk mengecilkan pajak penghasilan, dan juga perusahaan juga tidak mengakui seluruh penghasilannya untuk penghasilan cadangannya. Nah, tindakan semacam ini itulah yang disebut dengan perataan laba atau sering disebut dengan income smoothing, dan juga manajemen laba yang disebut dengan earnings management. Nah, kita bahas satu persatu. Perataan laba atau smoothing income. Perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang di dalamnya pendapatan dan beban dialihkan antara periode untuk mengurangi fluktuasi pendapatan. Nah, salah satu teknik untuk memperlancar pendapatan adalah dengan mengurangi nilai persediaan dan aset lainnya dari perusahaan yang diakuisisi pada saat akuisisi, menghasilkan laba yang lebih tinggi saat aset tersebut kemudian dijual. Perusahaan juga dapat dengan sengaja melebih-lebihkan cadangan usang, persediaan, dan penyisihan piutang ragu-ragu untuk mengimbangi pendapatan yang lebih tinggi. Meskipun jarang, beberapa kasus pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan terlibat pengungkapan yang tidak memadai. Kita selanjutnya kepada penyalahgunaan aset. Ini adalah poin kedua daripada apa? Jenis penipuan. Penyalahgunaan aset adalah penipuan yang melibatkan pencurian aset entitas. Di banyak kasus, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Pencurian aset perusahaan seringkali menjadi perhatian manajemen. Karena apa? Karena pencurian kecil dapat dengan mudah bertambah apa? Bertambah besar ukurannya yang menyebabkan kerusakan reputasi setelah ditemukan dan diungkapkannya masalah tersebut. Nah, istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk merujuk pada pencurian yang melibatkan karyawan dan orang lain internal organisasi. Jadi penyalahgunaan aset ini adalah yang dilakukan oleh internal perusahaan atau internal organisasi. Baik itu karyawan, baik itu manajemen, baik itu tiap departemen, mereka bisa menyalahgunakan aset tersebut. Menurut perkiraan dari Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat, rata-rata perusahaan kehilangan 5% pendapatannya karena penipuan. Meskipun banyak dari penipuan ini melibatkan pihak eksternal, seperti mencuri oleh pelanggan dan menipu oleh pemasok. Penyalahgunaan aset perusahaan bisa juga dilakukan oleh manajemen puncak, karena otoritas dan kendali manajemen yang lebih besar atas aset organisasi. Penggelapan yang melibatkan manajemen puncak dapat melibatkan jumlah yang signifikan. Jadi, melakukan penyalahgunaan aset ini juga sering juga terjadi pada manajemen puncak perusahaan. Para manajer sering menyalahgunakan aset hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka bisa saja menggunakan aset ini dengan berkompromi terhadap karyawan-karyawan yang lainnya. Sebagai contoh, yaitu mantan CEO Taiko International. Dia dituduh dengan penggelapan uang aset yaitu sebesar 100 juta dolar, dan ketika Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat memeriksa bahwa dengan benar mantan CEO Taiko International ini melakukan penipuan atau penyalahgunaan aset. Di penghujung, jadi kita sudah membahas ada dua tadi kategori utama penipuan atau jenis penipuan. Yang pertama tadi adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, dan yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Di kedua jenis ini dilakukan dengan apa? Dengan sengaja. Artinya, dalam melakukan kecurangan atau penipuan, ada di sana yang dinamakan dengan kompromi. Nah, kompromi inilah yang membuat
menjadi suatu penipuan yang besar yang dapat merugikan perusahaan. Akhir kata, saya ucap